Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan yang insya Allah akan banyak manfaatnya. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Hendra Setiawan selaku Sekretaris Desa Bulukerto, yang terhormat kepada Bapak Ari yang selaku Ketua Muda Desa Bulukerto, kemudian untuk seluruh anggota Tani Muda Makmur yang sudah hadir di dalam acara pada malam hari ini, serta teman-teman sekalian yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara ini dimulai, maka perkenalkan saya Lebisya Fitri sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pemaparan isi materi, dilanjutkan dengan doa dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan isi materi oleh Dida Rahmayani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Tunggu sebentar. Bahwa di dunia itu kagak ada yang pasti, makanya lo harus siap apapun kemungkinannya. Ya. Lo main ini? Oke, ganti main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 48 PMM UMM. Di sini kami akan mendiseminasikan terkait program kerja kami yang mana di sini bermitra dengan kelompok Tani Muda Makmur. Oke, next. Untuk perkenalannya di sini ada Ibu Maharani Putri Kumalasani, MPD yang mana selaku DPL kelompok 48. Kemudian ada Nur Hadi Hidayat selaku koordinator dari kelompok 48. Kemudian ada saya sendiri, yakni ada Dida Rahmayani sebagai sekretaris. Kemudian ada Lady Syafitri Rohmah selaku bendahara. Kemudian di sini ada Hafiz Nuri Salman selaku bagian media informasi. Kemudian ada Egar Aldiaksa Akbar selaku kelengkapan. Next.
Kemudian untuk acara hari ini, yakni terkait diseminasi pembuatan pupuk kami selaku mahasiswa PMM kelompok 48 yang mana dilakukan bersama dengan kelompok Tani Muda Makmur Desa Bulukerto, Kota Batu. Next. Jadi sebelum kita lanjut, apa sih fotosintetik bakteria atau PSB ini? Jadi fotosintetik bakteria atau PSB itu merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. Nah, bakteri autotrof di sini, yang mana bakteri di sini tuh mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi bakteri ini tuh mengandung bakterioklorofil yang mana itu dapat menangkap matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Jadi bakteri ini tuh mampu mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari yang mana itu melalui proses fotosintesis itu sendiri. Next. Kemudian untuk manfaat dari fotosintetik bakteria atau PSB ini tentunya memiliki banyak manfaat yang mana misalnya itu mampu membantu menambahkan nitrogen ke tanaman, yang mana hal ini tuh bisa juga melalui fotosintesis. Kemudian juga bisa untuk membantu menambahkan gas hidrogen sulfida, yang mana di sini didapatkan dari proses dekomposisi bahan organik. Kemudian juga melalui pemanfaatan PSB ini juga dapat sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan juga polisakarida. Kemudian juga melalui penggunaan PSB ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Kemudian yang pasti itu dapat mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia. Karena PSB ini merupakan salah satu pupuk organik yang mana juga biaya pembuatannya juga tergolong sangat murah. Next. Kemudian untuk pembuatan PSB ini sendiri, untuk bahan-bahannya itu yang pertama ada 1 butir telur, kemudian menggunakan 1 sendok makan penyedap makanan atau MSG, kemudian menggunakan 1,5 sendok makan saus ikan atau juga bisa menggunakan saus tiram, kemudian membutuhkan 3 liter air bersih, kemudian juga bisa menggunakan starter, tapi juga bisa pembuatan yang mana tidak menggunakan starter, kemudian juga membutuhkan 3 botol air mineral yang mana ukurannya 1,5 liter. Kemudian untuk cara pembuatannya ini cukup gampang. Jadi telur, MSG, sama saus tiram tadi itu langsung diaduk sampai teraduk rata. Kemudian botol air mineral yang sudah disediakan itu masing-masing botolnya itu diisi sebanyak 1 liter air ke dalam botol. Kemudian setelah itu memasukkan 3 sendok makan campuran bahan yang tadi sebelumnya sudah diaduk rata ke dalam masing-masing botol yang sudah berisi air. Kemudian apabila sudah terdapat starter, itu bisa ditambahkan 1,5 sendok makan starter ke dalam masing-masing botol. Kemudian setelah itu ditutup rapat, lalu dikocok hingga tercampur dengan air. Setelah itu bisa dijemur di tempat yang terkena matahari langsung. Jadi untuk penjemurannya itu minimal 8 jam dalam sehari. Dan diusahakan dalam sehari atau enggak 2 hari sekali itu
botolnya itu dikocok jadi biar air sama larutan yang di dalamnya itu bisa tercampur. Karena kalau misalnya tidak dikocok itu biasanya akan terjadi pengendapan gitu. Kemudian itu bisa dijemur hingga cairan yang tadi itu berubah menjadi warna merah. Jadi kurang lebih itu 2 hingga 4 minggu. Nah, untuk penggunaan starternya di sini, kalau menggunakan starter itu bisa lebih cepat, jadi 2 minggu itu bisa berubah menjadi merah. Tapi kalau misalnya dalam pembuatannya itu tidak menggunakan starter, itu prosesnya itu bisa berlangsung cukup lama, jadi bisa sampai 4 minggu hingga 1 bulan gitu. Kemudian kalau misalnya larutannya itu tadi sudah berubah menjadi merah, itu berarti bakteri fotosintetiknya itu siap digunakan. Untuk lebih jelasnya akan didemonstrasikan oleh Saudara Hidayat. Baik, terima kasih Mbak Dida atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Tani, kelompok Tani Muda Makmur dari Bulukerto. Untuk memperjelas di sini nggih Pak, untuk memperjelas bagaimana cara pembuatan dari pupuknya, pupuk PSB di sini merupakan pupuk organik yang bentuknya itu cair. Tadi sudah dijelaskan sama oleh Mbak Dida, itu bahannya cukup mudah untuk didapatkan dan cukup dapat dikatakan cukup murah dan terjangkau. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini tadi yang sudah dijelaskan ada saori. Ini sangat mudah didapatkan di warung-warung ada. Kalau di sini saya dapatkan ini harganya 1 saset, ini sasetan itu 2.500 saja. Kemudian ini ada yang tadi dikatakan MSG atau di sini biasanya itu disebut micin gitu Pak. Ini mereknya Ajinomoto. Ini sangat murah. Di sini didapatkan Rp1.000 saja. Kemudian menyiapkan air, dapat menggunakan air kolam atau air pokoknya air bersih atau dari keran Ngoten. Terus ini ditaruh di botol yang ukurannya 1,5 liter. Namun nanti di sini airnya diisi 1 liter saja gitu. Karena nanti waktu prosesnya itu nanti akan menghasilkan gas. Takutnya kalau terlalu penuh itu tidak bisa menampung untuk gasnya. Kemudian di sini disiapkan baskom sama sendoknya. Nanti di sini untuk mencampur bahan-bahan yang sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir di sini menggunakan telur nggih Pak. Di sini menggunakan telur 1 butir saja. Ini telur ayam atau bisa menggunakan telur bebek. Kemudian untuk pembuatannya sendiri, yang pertama dipecahkan dulu telurnya. Kita mengambil semuanya nggih Pak, tidak hanya bagian kuningnya saja atau putihnya saja, tapi dua-duanya, kuning sama putihnya. Setelah dipecahkan, kemudian untuk takarannya ini menggunakan saurinya itu sebanyak 1,5 sendok makan Pak. Setelah dibuat 1,5 sendok makan, kemudian kita tambahkan MSG atau micinnya. Ini biasanya kalau 1 sasetnya itu bisa kurang lebih 2 sendok makan. Jadi kalau menggunakan 1,5 sendok makan, 1 saset niku tidak habis nggih. Kemudian setelah ditambahkan saurinya, ditambahkan lagi MSG-nya tadi atau micinnya itu sebanyak 1 sendok makan. Setelah dicampurkan semuanya, kita aduk atau dikocok sampai merata. Nah, kemudian apabila pupuknya sudah tercampur dari tadi saurinya, dari MSG-nya atau micinnya dan telurnya, kemudian kita tidak menggunakan semuanya yang ada di sini yang sudah tercampur, melainkan
kita hanya menggunakan 3 sendok makan saja untuk dimasukkan ke botol air mineral yang sudah disediakan tadi, yaitu berisi 1 liter air. Kemudian dimasukkan 3 sendok makan saja ke dalam botol. Nah, ini ketika sudah dimasukkan, nanti sebelum dijemur biar pupuknya itu merata ke airnya, dikocok terlebih dahulu. Jadi bentuknya agak kecoklatan putih, kecoklatan ngoten Pak, karena tadi kan ada saurinya juga yang membuat warnanya tadi sedikit agak coklat. Kemudian kalau sudah semuanya tercampur, tinggal proses penjemuran saja. Setiap dijemur setiap hari tadi, kalau sudah ada starter, tadi Mbak Dida sudah menjelaskan kalau penggunaan starter itu mempercepat proses jadi pupuknya, ngoten. Tapi kalaupun tidak menggunakan starter tidak apa-apa, hanya saja kelemahannya itu proses jadi pupuknya itu menjadi pupuk cair atau PSB-nya itu sedikit agak lama. Starter di sini yang dimaksudkan itu pupuk yang sebelumnya sudah jadi, gitu Bapak. Tadi Mbak Dida menjelaskan starter itu apa sih? Pupuk yang sudah jadi nanti itu ditambahkan ke pupuk yang akan dibuat lagi, ngoten. Dan itu bisa mempercepat pembuatan pupuknya. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, dijemur setiap harinya itu tadi minimal 8 jam, langsung dijemur di bawah terik matahari. Setiap pengecekan penjemuran itu dikocok agar endapannya tadi yang dari telurnya bahan-bahan yang sudah dimasukkan itu bisa homogen atau bisa tercampur lagi. Mungkin untuk demonstrasi mengenai pembuatan pupuknya gitu saja, kurang lebihnya seperti itu pembuatannya. Hal ini dapat dari sini tuh dapat dikatakan pupuknya proses pembuatannya pupuknya itu cukup mudah dan murah atau terjangkau. Kemudian tinggal nanti bagaimana proses penungguan atau proses penjemuran pupuknya itu tergantung nanti pupuk yang baru itu ditambahkan starter itu lebih cepat atau tidak menggunakan starter, namun di sini sedikit agak lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai demonstrasi pembuatan pupuk PSB atau pupuk fotosintetik. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Dida. Terima kasih Mas Nur Hadi Hidayat. Oke, untuk selanjutnya itu setelah pupuk PSB-nya udah jadi, selanjutnya itu bisa diaplikasikan kepada tanaman. Jadi untuk pengaplikasiannya itu bisa melalui 2 cara. Jadi yang pertama itu bisa dengan cara dikocor, kemudian yang kedua itu bisa disemprotkan. Nah, untuk pengaplikasiannya ini sebaiknya dilakukan saat siang hari. Jadi sekitar pukul 8 hingga pukul 10 atau 11 siang gitu, karena PSB ini kan bakteri fotosintetik, jadi membutuhkan sinar matahari yang terik. Jadi sebaiknya digunakan pada pukul 8 hingga pukul 10 atau 11. Nah, untuk pengaplikasiannya itu bisa dilakukan 1 kali dalam seminggu. Kemudian untuk takaran yang digunakan, jadi PSB ini digunakannya tidak langsung digunakan, akan tetapi bisa dicampurkan dengan air bersih. Jadi untuk takarannya itu sekitar 10 hingga 15 ml yang mana dicampurkan dengan 2 liter air bersih. Kemudian baru bisa diaplikasikan kepada tanaman. Jadi untuk diaplikasikannya itu juga bisa diaplikasikan ke seluruh tanaman. Jadi bisa kayak ke daun, ke batangnya, kemudian ke medianya, atau juga bisa diaplikasikan ke tanahnya aja. Gitu. Next.
Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Dida atas penjelasannya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak-bapak petani muda untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, untuk simpelnya kegunaan dan manfaat dari pupuk-pupuk yang lain itu kira-kira apa keunggulannya dari pupuk jenengan dibandingkan Baik, dengan contoh pupuk kandang seperti itu. ya. Baik Pak, atas pertanyaannya. Terima kasih. Silakan kepada Mbak Dida dan teman-teman untuk menjawab apa sih keunggulan pupuk kita dibanding dengan pupuk yang lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi keunggulan dari pupuk PSB ini dibandingkan dengan pupuk yang lain itu bisa dilihat dari nama pupuknya. Kan di sini nama pupuknya adalah fotosintetik bakteria. Jadi masing-masing pupuk itu kan pasti memiliki keunggulan tersendiri. Nah, untuk pupuk ini itu keunggulannya itu karena mengandung bakteria klorofil, jadinya bisa untuk mempercepat proses fotosintesis. Yang mana nanti proses fotosintesis ini menghasilkan zat-zat yang mana berguna untuk tumbuhan. Jadi juga bisa untuk mempercepat proses pembungaan di tanaman, juga bisa berpengaruh terhadap hasil dari tanaman itu sendiri. Begitu, Bapak. Mungkin dari anggota kelompok lain ada yang mau menambahkan? Nggih. Saya mau menambahkan ya Mbak Dida. Kalau masalah kan bedanya sama pupuk yang lain itu niku Pak, kandungan dari pupuk ini sendiri. Jadi tadi teman-teman belum menyampaikan karena pupuk yang udah jadi ini di saya, ini kalau udah jadi itu warnanya kurang lebih seperti ini Pak. Warna apa ya? Warna agak merah gini Pak. Nah, itu karena ini tadi sumber-sumbernya itu dari protein, otomatis kandungan ke tanaman nanti itu kandungan proteinnya juga akan lebih tinggi. Jadi kalau dikonsumsi itu bakal lebih baik dibandingkan dengan sayur tanaman sayur yang lain gitu Pak. Jadi lebih sehat bisa dikatakan seperti itu. Selain fotosintesisnya kalau cepat, otomatis tanamannya bisa lebih cepat besar lagi. Nah, kandungannya juga bisa lebih bergizi dibandingkan pupuk-pupuk yang lain, begitu Pak. Mas, ini kalau pupuknya dicampur fungisida atau insektisida, bisa nggak Mas? Halo, suara saya terdengar ya? Halo, iya terdengar. Terdengar. Oh, enggak, Pak. Kalau iya, Dida mau jawab dulu, monggo Dida. Oh iya, hilang ya kayaknya Dida jaringannya. Kalau apakah bisa dicampur sama pestisida atau fungisida? Jawabannya sakit Pak, sakit mawon karena kalau masalah kandungan ini tuh
kalau protein itu sensitivitas apa bisa rusak, bisa terganggu itu karena suhu, bukan karena dicampur dengan bahan lain, niku Pak. Jadi kalau mungkin dipanaskan, terlalu lama di PP apa ya istilahnya ya Pak, dijemur itu yang bisa mengganggu isinya Pak. Kalau dicampur, insya Allah mboten mengganggu apa kinerja dari pupuk niki, begitu Pak. Oke, Mas, Baik, matur nuwun. Bapak. Jadi seperti itu penjelasannya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kemudian untuk anggota Bapak-bapak yang lain mungkin bisa bertanya juga. Silakan. Mau tanya, Mbak. Iya, Bapak silakan, Bapak Abijarwo. Ini pupuk ini yang mungkin sudah dijadikan percontohan untuk sayur atau kebun pohon, misalnya apel atau jeruk atau apa, Mbak, yang sudah berhasil misalnya. Sudah, Mbak. Oke, baik Bapak. Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Apakah bisa pupuk ini digunakan untuk sayur atau pohon-pohonan begitu ya, Pak ya? Enggak, maksudnya yang sudah dicobakan itu loh. Untuk sayur atau yang kan sudah dicoba itu, Mbak, pupuknya. Dicoba ke sayur atau ke buah gitu loh maksud saya. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abijarwo. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi untuk PSB ini kemarin kami juga sudah mencoba. Kemarin ini kita mencobanya itu di sayuran, di sawi. Itu ada progres yang cukup bagus juga untuk pertumbuhannya. Kemudian untuk diaplikasikan ke tanaman yang lain, itu juga bisa. Misalnya ke buah-buahan itu juga bisa. Karena PSB ini kan berpengaruhnya kepada fotosintesis. Nah, setiap tumbuhan ini pasti kan berfotosintesis. Jadinya baik digunakan dalam sayuran ataupun buah-buahan itu juga bisa gitu. Baik, bagaimana Bapak atas jawaban dari Mbak Dida? Ya, Apa baik. bisa diterima? Diterima. Tapi berarti maksudnya berarti apakah sudah dicoba untuk tanaman pohon, misalnya apel atau jeruk, sudah dicoba atau belum, Mbak? Nggih Pak, izin nanggapi nggih. Kalau dicoba ke tanaman pohon itu masih belum Pak, tapi yang udah itu sayur di sawi sama bayam niku saged Pak. Kalau masal yang di pohon itu kami masih belum pernah nyoba, tapi sumber dari Balai Pertanian Menteri Pertanian di pusat itu saged Pak untuk tanaman buah niku saged. Nonton Pak. Nggih, nuwun. Nggih Pak. Sami-sami. Silakan untuk bapak-bapak yang lain yang belum bertanya, bisa bertanya lebih dalam, seperti itu.
Monggo Pak, sing ngajenge takon tanglet. Oke, Mas. Monggo Pak. Kalau dosis pemakaian itu gimana, Mas? Semakin banyak apa nggak apa-apa? Apa ada pengaruhnya? Dosisnya dilebihkan gitu, Mas? Mati. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Oh, nggih Pak. Izin nanggapi lagi. Untuk pemberian dosis berlebih, apakah bisa gitu? Kalau kalau karena ini banyak organik, jadi itu aman Pak untuk tanamannya sama ataupun untuk tanahnya sendiri. Kalau bahan kimia itu kan bisa ngefek tuh kan Pak ke tanahnya atau ke tumbuhannya sendiri. Tapi kalau bahan organik itu bedanya sama organik itu gitu Pak. Beda, nggak terlalu berdampak. Jika dosisnya berlebih tidak terlalu berdampak, tapi termasuk sayang gitu Pak. Kalau ternyata berlebihannya terlalu berlebih, ternyata nggak bisa diserap oleh tanamannya. Karena ini kan dalam tanda kutip ini nanti diserap sama tanamannya, dijadikan makanan gitu kan ya Pak. Kalau dikasih dosisnya berlebihan, tumbuhannya itu nggak akan menyerap ini Pak. Jadi sayang Pak, istilahnya bisa mubazir gitu lah Pak. Gitu Pak. Jadi kalau ditambah dosisnya apakah boleh? Sebenarnya bisa saja Pak, boleh sakit. Tapi kalau ternyata berlebihannya itu sayang ke jumlah yang terbuang nanti begitu Pak. Lady. Ya, baik. Jadi seperti itu Pak, kalau memberi dosis pemakaian dari pupuk itu sendiri jika terlalu banyak, maka akan merugikan pada tanaman itu sendiri. Bagaimana Bapak? Apa bisa diterima? Bisa, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Bapak-bapak yang lain mungkin? Monggo Pak. Monggo Bapak yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Udah cukup, Mbak. Makasih. Baik. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, keunggulan dari pupuk kami yaitu dapat mempercepat terutama pada proses pembungaan pada
tumbuhan. Kemudian kandungan apa sih yang ada di dalam pupuk itu? Kandungannya yang sangat baik, maksudnya yang ada banyak di dalam pupuk tersebut itu adalah protein, yang mana protein itu akan menyehatkan dan menyuburkan tanaman yang diberi pupuk tersebut. Kemudian apa bisa pupuk PSB ini bisa dicampurkan dengan fungisida atau akarisida, jadi bisa dicampurkan dan tidak berbahaya, tidak berdampak negatif seperti itu, Pak. Kemudian apakah sudah diaplikasikan kepada tanaman lain? Jadi sudah diaplikasikan kepada tanaman sayur-sayuran, namun untuk tanaman pohon, buah-buahan itu belum, tapi pada jurnal itu sudah dicantumkan bahwa pupuk ini bisa diaplikasikan ke tanaman buah-buahan seperti itu. Kemudian dosis pemakaian pada pupuk ini jika berlebihan, semuanya jika berlebihan itu akan berdampak negatif seperti itu. Seperti itu. Alhamdulillah acara hari ini bisa ditutup ya Pak ya? Bisa diselesaikan berarti? Bisa. Oke. Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan cukup baik. Sebelum kita menutup, saya sebagai MC, pembawa acara, memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak sekalian. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ini ya Pak, kita dokumentasikan terlebih dahulu. Untuk semuanya mohon untuk di on cam, kameranya dibuka seperti itu Pak. Iya, Mbak. Untuk satu lagi Mbak, kan ini iya, banyak silakan Bapak. teman-teman yang belum hadir. Jadi minta nanti tutorialnya sama tutorialnya dengan kirim ke Pak Kasun ya. Oh, enggak Pak, siap. Ya, biar nanti disampaikan ke teman-teman yang belum hadir juga. Siap, baik. Terima kasih. Ya. Berfoto. Semuanya. Bapak-bapak seluruhnya yang hadir, silakan ini kameranya dibuka, kita foto dulu biar saya tahu ini Bapak ini siapa aja sih Pak Marwoto itu. Bagaimana sih? Tadi habis saya kuotanya habis. Jadi nggak bisa ikut terus. Iya, Pak. Iki dokumen. Mungkin bisa dihitung, Let. Bagaimana? Hitung mundur. 1, 2, foto-foto. 1, 2, senyum. Ini yang moto siapa ya? Lagi. Oke. Hitung ya, Let. 1, 2, cheese. Oke, sudah selesai. Saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan mohon maaf karena kita belum pernah bertemu secara langsung gitu ya Pak ya. Ya, Mbak. Jadi mohon maaf. Kendala sih. Itu iya. Karena keadaan juga ya Pak ya. Iya. Mohon maaf juga untuk Pak Kasun belum bisa hadir, orangnya masih ada kegiatan atau tugas.
Iya, Bapak. Titip salam tadi. Iya. Iya, salam kembali. Oke, baik. Pertemuan pada malam hari ini bisa kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas partisipasinya, menyempatkan waktu hadir dalam kegiatan kami. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan. Matur nuwun nggih, Pak. Sami-sami, Pak.